Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Wahyudaisy, NIM 193111219, kelas PAI 3G. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di Indonesia. Peradaban Islam di Indonesia dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu merupakan pada masa kolonial pasca kemerdekaan. Nah, pasca kemerdekaan ini kita menjadi dua, yaitu pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Selanjutnya kita akan membahas tentang Islam pada masa reformasi, dan selanjutnya Islam pada masa kini di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas pada masa Belanda. Pada masa Belanda ini, Belanda mendatangkan Snok-Hugronje sebagai penasehat Arab dan pribumi. Karena Snok ini sudah berpengalaman karena pernah melakukan penelitian di Arab. Snok ini mempunyai 3 kebijakan, membagi dalam 3 kategori. Yang pertama, bidang agama murni atau ibadah. Belanda memberikan kemerdekaan umat Islam untuk beribadah dan mempercaya agamanya selama tidak mengganggu Belanda. Yang kedua adalah bidang sosial dan kemasyarakatan. Pada bidang ini, hukum Islam dilakukan dengan syarat tidak bertentangan dengan adat dan istiadat. Dan selanjutnya, bidang politik. Pada bidang politik ini, orang Islam dilarang membahas hukum Islam, baik Al-Quran maupun Sunnah, yang menjelaskan tentang politik dan ketatanegaraan. Yang kedua, kita akan membahas tentang Islam di Indonesia pada pasca kemerdekaan. Yang pertama, pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama ini, dalam sidang PPKI yang kedua, itu Muhammad Hatta mengusulkan untuk menghapuskan pada sila pertama. Itu kan terdapat ketuhanan yang Maha Esa dan menjalankan syariat-syariat bagi para pemeluk-pemeluknya. Nah, ini Muhammad Hatta mengusulkan untuk dihapus beberapa katanya sebagai bentuk toleransi terhadap warga Indonesia, karena di Indonesia itu terdapat banyak agama selain agama Islam. Tapi inilah yang menimbulkan kayak konflik di antara bangsa Indonesia yang mengakibatkan munculnya beberapa partai-partai. Yang pertama adalah Partai Masyumi, yang kedua adalah Partai Sosialis, yang ketiga adalah Partai Nasional Indonesia. Nah, ini tuh kayak muncul beberapa ideologi besar yang muncul ke permukaan, yang mengemukakan bahwa mereka lah yang. Selanjutnya kita akan membahas Islam pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini, Islam sudah optimis akan bisa maju dikarenakan Islam mempunyai andil dalam Orde Baru. Tetapi realitasnya, pada masa Orde Baru mereka tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Lebih buruknya lagi, pemerintah itu ikut campur dalam bidang politik. Pemerintah mempersingkat atau mempraktiskan partai politik menjadi dua ditambah dengan Golkar ya. Yang pertama adalah Partai Islam digabungkan dengan P3, Partai Persatuan dan Pembangunan. Yang kedua adalah Partai Nasional Indonesia serta Partai Kristen dan Katolik digabungkan menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Lalu kita akan membahas tentang Islam pada masa reformasi. Pada masa reformasi ini, Indonesia atau Islam mengalami masa kejayaannya karena umat muslim bertambah menjadi 88%. Lalu Islam sudah menyebar ke daerah-daerah terpencil, sudah menyebar ke kota-kota kecil karena semangat dakwah para umat Islam. Pada masa reformasi ini, sejarah dalam peradaban Islam di Indonesia itu lebih baik dari era-era sebelumnya, dikarenakan organisasi-organisasi atau partai-partai diberi kebebasan dalam mengemukakan pendapatnya pada era reformasi ini. Yang terakhir adalah Islam pada masa sekarang. Pada masa sekarang, Indonesia
85% dari penduduknya ialah Muslim, dan juga Islam merupakan negara Islam terbesar di dunia, dengan populasi Islam terbesar di dunia. Tapi Indonesia saat ini yang menghadapi masalah masuknya paham-paham radikalisme di tubuh umat Islam. Inilah yang menyebabkan perpecahan di antara umat Islam dan juga adanya propaganda dari negara-negara barat yang selalu menyudutkan Islam. Sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.